Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang filosofis perencanaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Lili Huriyah MPDI dengan nama anggota Rafni Nurlaili dan Titis Emma Hinindya. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2022. Yang pertama, perencanaan pendidikan. Menurut Binoto Cokroaminoto, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuan dari perencanaan yaitu upaya mengoptimalkan sumber daya sebagaimana hasil analisis internal dan eksternal, panduan dalam pelaksanaan perencanaan pendidikan dengan melihat indikator-indikator di dalamnya, sebagai tolak ukur atau arahan dalam pencapaian tujuan, alat untuk meminimalisir berbagai kesulitan selama proses pembelajaran dan sebagai standar pengawasan. Ada 4 persoalan pokok yang dibicarakan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Sesuatu yang akan dicapai melalui kegiatan perencanaan pendidikan. Yang kedua yaitu status sistem pendidikan. Suatu sistem pendidikan yang ada sekarang, apakah sudah mencapai targetnya atau belum? Yang ketiga yaitu alternatif pemecahan masalah. Suatu kemungkinan yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu strategi pencapaian tujuan, menunjuk kepada cara terbaik mencapai tujuan itu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu komprehensif, yaitu melihat masalah pendidikan sebagai keseluruhan. Setiap aspek pendidikan harus mendapatkan perhatian sewajarnya, baik formal maupun non-formal, pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua yaitu integral, yaitu perencanaan pendidikan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan yang menyeluruh. Sifat integrasi ini harus yang sudah tampak di dalam sistem dan prosedur pengelolaan pendidikan. Yang ketiga yaitu efisien, yaitu biaya yang terbatas harus diusahakan seefisien mungkin dalam penggunaannya dan fokus dalam pengelolaannya. Yang keempat yaitu fleksibel, yaitu tidak kaku tetapi dinamis dan responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Yang kelima yaitu objektif rasional, yaitu untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat saja. Yang keenam yaitu kelengkapan dan keakuratan data, yaitu perencanaan harus disusun berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat, karena jika tidak akan memiliki kekuatan yang dapat diandalkan. Yang ketujuh yaitu kontinu, yaitu perencanaan pendidikan itu harus memperhatikan aspek keberlangsungan strategi yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Selanjutnya yaitu model-model dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu model perencanaan komprehensif, digunakan untuk menganalisis perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu juga berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas. Yang kedua yaitu model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi atau memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya dikenal sebagai model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk, model untuk memproyeksikan enrollment atau jumlah siswa terdaftar sekolah, dan model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu model costing dan keefektifan biaya. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas pada pertimbangan dan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Yang keempat, model PPBS. PPBS yaitu Planning, Programming, dan Budgeting System. Bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu pendekatan dan teori perencanaan pendidikan. Yang pertama, pendekatan perencanaan pendidikan, perencanaan sosial demand, pendekatan sosial demand.
Pendekatan sosial demand atau kebutuhan sosial atau tuntutan sosial adalah kumpulan tuntutan yang umum untuk memperoleh pendidikan, yakni jumlah dari tuntutan individu akan pendidikan di suatu tempat, pada suatu waktu tertentu, di dalam suatu budaya politik dan ekonomi tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan manpower atau ketenaga kerjaan. Pendekatan manpower merupakan pendekatan yang mendesain perencanaan pendidikan dikaitkan dengan pengembangan tenaga manusia melalui pendidikan, guna memenuhi tuntutan kebutuhan sektor perekonomian. Yang ketiga yaitu pendekatan cost-benefit. Suatu pendekatan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Prinsip untung rugi inilah yang dipakai oleh individu yang rasional, menimbang biaya masing-masing alternatif dan kepuasan yang akan diperolehnya, dan kemudian memilih kemungkinan tertentu sebatas kemampuannya yang paling menguntungkan. Yang keempat yaitu pendekatan integratif. Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan integratif atau terpadu dianggap sebagai pendekatan yang lebih lengkap dan relatif lebih baik daripada ketiga pendekatan di atas. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan sistemik atau pendekatan sinergik. Selanjutnya yaitu teori perencanaan pendidikan, antara lain yang pertama yaitu teori sinoptik, disebut juga sistem planning, rational system approach, rational comprehensive planning, menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, dengan satu tujuan yang disebut visi. Yang kedua yaitu teori inkremental, didasarkan pada kemampuan institusi dan ketenaga persoalannya, bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Jadi perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja. Yang ketiga yaitu teori transaktif, menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi. Suatu desentralisasi yang transaktif, yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Maksudnya, penganutnya juga menekankan pengembangan individu dalam kemampuannya mengadakan perencanaan. Yang keempat, yaitu teori advokasi, menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis, dan bernilai advokasi. Yang kelima yaitu teori radikal. Teori ini menekankan pentingnya kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga supaya dapat dengan kebutuhan. Perencanaan ini bersifat desentralisasi dengan partisipasi maksimum dari individu dan minimum dari pemerintah pusat atau manajer tertinggilah yang dapat dipandang perencanaan yang benar. Yang keenam yaitu teori sitar, merupakan gabungan kelima teori di atas sehingga disebut juga complementary planning process. Teori ini menggabungkan kelebihan dari teori di atas sehingga lebih lengkap, karena teori ini memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat atau lembaga perencanaan itu akan diaplikasikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.